saya sampaikan. Mungkin gini, saya ingin berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu, barangkali ada yang sama. Ya, pengalaman ini barangkali hanya sebagai informasi, ya. Bisa ditiru, bisa tidak ya. Ini tergantung kebijakan daerah. Jadi Bapak Ibu, selama kami membangun RTK, ya, awalnya itu kami membangun 12 RTK, satu kecamatan itu 2. Kota Bogor ada 6 kecamatan, ya. Kemudian kami dengan Sukor, kira-kira mana sih ini yang patut dijadikan misalnya. Kami juga tidak sembarangan memilihnya. Waktu itu diambil 12 itu, memang kendalanya ada, memang lurahnya yang agak-agak kurang respon. Hasilnya mungkin dari Bapak Ibu juga ada seperti itu ya. Masalahnya kalau nggak ada lurah atau yang di PLKB-nya, ya. Dan juga mungkin dari kader yang dipilihnya, kadang-kadang lurah pemilih itu asal. Ya. Cuma waktu saya tekankan kepada lurah, tolong dibangun juga petugas kelurahan yang non-PNS. Itu yang karena kenapa? Karena lebih mudah akses ke kelurahan dan ke wilayahnya. Selain orang kelurahan tadi yang non-PNS, kemudian juga kami memilih, kader silakan kelurahan akan memilih yang akan dipilihnya itu boleh dari kader siapapun juga yang memang Pak Lurah kenal. Kemudian itu dari sisi pemilihan, kemudian penganggaran dari awal kami sudah komitmen akan memberikan yang seperti saya sampaikan kemarin, memberikan operasional untuk rumah data itu 1 juta komitmen 1 bulan. Awalnya itu 1 tahun, tapi karena kemungkinan berjalannya tidak full 1 tahun, sehingga kurang 10 bulan. Tahun 2022 kemarin itu 10 bulan untuk 12 rumah data. Nah, tahun ini kami menambah lagi menjadi 18. Jadi masing-masing kecamatan itu 1 perwakilannya. Kemudian dengan anggaran punten ini malah turun karena refocusing. Saya refocusing Pak. Jadi kami akan yang pusing, refocusing. Jadi dengan anggaran sehingga dihitung-hitung 18 RTK itu sehingga dibagi menjadi ada yang 4 bulan saja dan ada yang 3 bulan saja. 4 bulan itu yang lama, yang 12 kelurahan, yang 3 bulan yang baru. Kemudian kami juga support Pak untuk papan datanya. Papan data kami buatkan untuk masing-masing 1 kelurahan 1. Kemudian apa namanya juga kami buatkan. Jadi satu RTK itu dibuatkan 2 papan data. Pada saat hearing dengan Dewan kami sampaikan kebutuhan RTK di kelurahan ini, karena mengingat kelurahan sekarang kan tidak lagi mendapatkan data. Ya. Ini pengakuan dari kelurahan sendiri dan juga memang pengalaman kami. Jadi awalnya kelurahan itu warga tidak boleh ke kelurahan. Ya. Jadi sekarang dari Kemendagri membolehkan setiap warga membuat KTP atau Adminukla ini langsung ke Dukcapil di dalam kelurahan. Jadi janjinya Dukcapil setiap bulan akan men-feedback hasil rekapan Adminukla ini. Ternyata ditunggu-tunggu kelurahan tidak mendapatkan. Akhirnya dengan program RTK ini disambut baiklah oleh kelurahan. Jadi saya pada saat akan membentuk RTK ini saya roadshow dulu nih kelurahan yang akan saya tunjuk. Saya advokasi dengan lurah bahwa ini kami program seperti ini. Jadi nanti ada aplikasinya tersendiri, kami support juga dengan operasionalnya seperti itu. Nah, pada saat ini dengan Dewan, itu Dewan sangat setuju sekali. Ya, sehingga mereka menginginkan agar tahun 2023 ini dibuatkan seluruh kelurahan Kota Bogor dibentuk RTK dengan anggaran 25 juta mengikat 1 kelurahan. Di rekor musik Pak nggak bisa, jadi tidak dikabulkan oleh KPD.
karena target membangun Kota Bogor itu 2023 itu selesai dengan masa jabatan wali kota, seluruh bangunan fisik harus selesai, sehingga 25 juta satu kelurahan itu tidak terlaksana. Tidak terlaksana karena memang tahun ini ada tahun yang akhir masa jabatan wali kota, sehingga PR wali kota dan politiknya itu harus selesai. Tahun 2004 sekarang kami sedang menyusun RTA SIPD-nya. Alhamdulillah kami kembali lagi ya menggelontorkan anggaran per kelurahan 1 juta, tapi tidak setahun. Kami ganti dengan masing-masing akan mendapatkan 1 perangkat komputer. Ya, untuk tahun ini kita mengadakan 6 buah komputer untuk kelurahan tersebut. Masalah lagi, Pak Irfan, ternyata mekanisme hibahnya itu ternyata agak susah. Harus kita ada sistem SIMASDA. Jadi masuk SIMASDA, dibuatkan dulu hibah untuk walaupun keluar dan dibuatkan hibah. Tahun depan kita buatkan lagi malah untuk 30 kelurahan semuanya dapat, insya Allah. Itu barangkali Bapak Ibu pengalaman kami pada saat penganggaran. Nah, pada saat penyusunan SIPD 2023 ini saya sampaikan ke Mbak Mia ya, menurut saya Mbak Mia, mana saja sih kabupaten yang sudah melakukan operasional? Karena ditanya sama TAPD ini, harus ada rujukannya, ini dasarnya apa? Dinas memberikan operasional ke RDK. Jadi saya mencari ternyata tidak ada. Atau ini kalau Cirebon, kata Mbak Mia, Cirebon bukan bentuk operasional, tapi bentuk transport. Kalau transport kami selalu ada. Setiap pertemuan di dinas itu kami berikan transport sebagai tadi sih bukan horor kan terlalu ini ya. Ya insentif lah. Setiap hadir ke dinas kita berikan transport, walaupun nggak seberapa. Jadi mungkin itu Bapak Ibu pengalaman pada saat kami membentuk rumah data, dan itu memang kami sangat support. Nah, ini pengalaman pada saat lomba. Jadi biasanya lomba P2 WPSS, SNAK itu data butuh sekali. Dan kami bisa gathering sama PKK punten. Ya, padahal pengalaman nih. PKK punya data sendiri. Biasanya ini data ini. Nah, jadi pengalaman kami juga. Tadi sebelumnya kan sebelum RTK-nya ada, jadi PKK itu datanya rusak gitu. Barangkali ada yang sama pengalaman itu. Kami nggak bisa apa-apa. Itu dulu kita punya SIGA dan SR Pak Irfan ya. Jadi nggak mau tuh, nggak diakui. Nah, setelah RTK ini ternyata alhamdulillah ya kemarin ketua PKK-nya ya Ibu Wali Kota malah ngomong, Pak punten dibantu sekarang, alhamdulillah kami dan ambil kebetulan yang kami hadirkan ini adalah memang yang tadinya juara lomba nih. Tegal Gundil itu juara lomba P2KSS, kemudian Cimahi itu juara lomba Kampung KB walaupun juara kedua. Dan itu rumah data Bapak Ibu selalu ditanya, karena support data dari situ. Saya sampaikan ke kader-kader ini, tolong update setiap saat. Ya, nanti mungkin barangkali nanti ada testimoni dari kadernya, seperti apa sih pekerjaan mereka, kemudian apa barangkali keuntungannya. Barangkali itu dari kami mewakili di dinas. Mungkin selanjutnya dari kader RTK akan menyampaikan testimoni. Mangga Yuli, coba yuk, Pak Yuli. Waalaikumsalam. Saya Yuli dari RDK Kelurahan Cimampar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Saya di sini bersama rekan saya dari Kelurahan Cimampar, Ibu Sumi. Pengalaman mungkin ya Bu, dari Kelurahan Cimampar dengan adanya RDK ini Bu, terutama di kelurahan kami sangat terbantu sekali Bu dengan adanya rumah data kependudukan ini, karena data-data semua ada di aplikasi. Siapapun yang bisa meminta data atau membutuhkan data ada di aplikasi tersebut. Terus datanya itu kan kita dasarnya dari PK 2021 ya. Terus ada pendataan juga dari kader kami yang 3 orang. Kami ada yang update untuk data ke aplikasi, ada yang ke wilayah juga untuk mendata, memverifikasi
klarifikasi data apa saja yang ada di wilayah Kelurahan Cimapar, terutama yang migrasi data-data sekolah tersebut. Kami walaupun sudah ada di cross check lagi ke wilayah untuk memastikan data tersebut, yaitu ada kader pendata khusus di data kependudukan tersebut. Terus kami juga satu keuntungan yang kami mungkin dapat nilai plus waktu lomba tingkat provinsi itu layak anak dengan papan data yang dipampang di depan itu, Pak. Ya pas juri datang itu yang pertama dilihat rumah data kependudukan, Pak, dan lihat ada di situ jumlah stuntingnya, sekolah yang data-data sekolah, langsung melihat ini apa rumah data kependudukan, karena satu sama lainnya itu program sangat keterkaitan dengan program tersebut. Walaupun kalau misalkan ada beda-beda data, kami rembukan di dalam pertemuan kelurahan, tingkat kelurahan bersama puskesmas, dinas instansi seperti data stunting itu kita bekerja sama data kami dari puskesmas, karena yang menentukan apakah itu stunting atau bukan itu puskesmas gitu. Jadi kami selalu bekerja sama kader-kader dan di cross check juga ke wilayah. Mungkin itu aja ya, Bu, yang dapat kami sampaikan tentang rumah data kependudukan yang ada di Kelurahan Cimapar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Terima kasih, Bapak, Ibu. Sebagai inovasi kami menampilkan data itu berbagai tabel, tidak ada bentuk, cuma dalam bentuk barcode. Tidak ada seperti diagram batang, tidak. Kami menampilkan di dalam barcode semuanya, Pak. Jadi sebagai inovasi, dan kami masukkan ke bentuk inovasi tingkat kota. Tinggal scan saja di HP. Jadi kalau upami dan data kan ada catatannya, ini tinggal dibuka saja, scan, akan terlihat berapa jumlah kakak di kelurahan tersebut, per RT, per RW, dan grafiknya. Jadi tidak dalam bentuk kapan biar mereka nanti data-data. Cuma mungkin barangkali kalau foto yang dokumentasi yang disampaikan, kalau baik di dalam barcode ini saya sampaikan juga ke ini supaya dokumentasi harus diupload pada saat di aplikasinya. Jadi pasung misalnya tempat olahraga di mana saja, di foto, harus difoto, nanti diupload seperti itu. Itu barangkali pengalaman di Kota Bogor, mangga yang baik diambil. Yang tadi permasalahan saya katakan tadi, lurah kadang-kadang tidak aware, Pak. Kadang sok abis sok negor kan luar luar bantuan atau ya tak seperti gitu ya. Siap ya Pak Irfan. Jadi kadang-kadang lurah yang tidak peduli ya. Tapi begitu nanya kemana ini yang terakhir yang saya bentuk di butik ini, dipanggil dulu ke dinas untuk berikan pemahaman, ya pemahaman tentang, dan mereka antusias, ya. Dan begitu melihat tampilan data yang sudah disampaikan oleh kami, ada testimoni juga dari yang tadi kelurahan yang saya sampaikan, testimoni sebelum saya bicara dengan lurah-lurah. Ini data kegunaan RDK seperti itu. Jadi mereka menerima dan mendukung sekali. Ya. Barangkali itu pengalaman kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anjay. Aplaus dulu untuk Pak Anjay selaku kabit ya dari GPPKB Kota Bogor. Jadi Bapak Ibu tolong jangan